Halo teman foto, waktunya kita rebus review barang bagus. Nah sekarang di tangan gue nih adalah Pentax 17, kamera analog yang dirilis tahun 2024. Gokil nggak? Nah kita cobain ya. Di video ini gue pakai film Kodak Color Plus ASA atau ISO 200. Cara loadingnya sama aja, tarik tongkat crank, nanti pintunya kebuka. Oh iya, Pentax 17 ini nggak punya DX code, makanya ada ISO dial untuk menentukan ISO film yang kita pakai. Sebelum mulai hunting, gue mau jelasin dulu kalau Pentax 17 bisa dibilang kamera semi otomatis. Fotografer cukup pilih ISO sesuai film yang dipakai, metering, dan mode. Nah, secara otomatis Pentax 17 akan menentukan shutter speed dan aperture untuk mendapatkan exposure yang tepat. Jadi meskipun Pentax 17 nggak punya light meter internal, kita nggak perlu khawatir fotonya bakal over atau under exposure. Kecuali kalau lo mau main over atau under exposure, tinggal mainin aja tuh meteringnya. Yang bikin menantang itu karena Pentax 17 pakai zone focusing. Artinya, fotografer menentukan titik fokus berdasarkan jarak kamera dan subjek. Viewfinder hanya untuk framing, tidak ada split fokus seperti kamera analog lainnya. Lanjut, setelah masukin filmnya, kokang levernya beberapa kali sampai ke angka 0. Nah, pas bikin video ini, gua ngokang sampai 8 kali. Ternyata sudah motret sampai 6 frame. Padahal belum sampai angka 0. Ini ada garisnya, ini masih belum ya. Oke, udah ya. Udah oke, filmnya udah loading. Sekarang kita cobain. Ini pengalaman 2 kali shot ya, ini agak membingungkan buat gue yang biasa pakai digital. Gue lupa kokang, jadi jangan lupa kokang ya teman-teman ya. Pentax 17 ini dia bikin half frame, artinya dari satu frame 35 mm itu dia bagi dua. Jadi 17, namanya Pentax 17. Nah ini bikin jadi dari satu roll film yang harusnya 36 frame bisa jadi 72 frame. Dia keren sih, menurut gue sih dia keren. Dia bikin half frame. Kenapa? Karena era sekarang kan roll film udah lumayan mahal, udah semakin sedikit lah produsen yang bikin roll film. Jadi dengan beli satu roll film, lo bisa dapat jumlah frame yang lebih banyak karena dibikin half frame. Kita coba fokus yang motret ya, yang untuk apa namanya close up, yang satu orang. Kita coba ke bapaknya, kita izin ya. Pak izin ya Pak, foto ya Pak. Siap. Ganteng ya. Kenapa? Ganteng. Ya siap. Lupa kokang lagi guys. Oke, boleh sekali lagi Pak. Ganteng Pak. Sekarang kita coba yang fitur bokeh ya. Ada ganteng ya. Siap. Jangan coba banyak. Oke, terima kasih Pak. 1, 2. Terima kasih Pak. Ini buat gue yang jarang banget pegang kamera half frame, apalagi dipakai Pentax 17. Ini bikin banyak canggung ya. Selain tadi gue lupa ngokang mulu. Nih, karena kan belum ngokang. Yang kedua adalah viewfindernya ini unik. Dia viewfindernya meskipun kamera lu gini, tapi dia tuh vertikal. Artinya lihat nih, lihat sendiri. Dia vertikal. Jadi kalau lu mau shoot vertikal, kamera lu gini. Tapi kalau lu mau shoot horizontal, kamera lu gini. Satu lagi yang bikin cukup menantang ya buat mainin kamera Pentax 17 ini adalah fokusnya. Ya kan zone focusing, artinya lu harus hafal banget jarak fokus dari yang logo ini nih. Ada gambar 1 orang, ada gambar 2 orang, ada gambar 3 orang, landscape, ada gambar sendok garpu dan gambar bunga. Itu menentukan jarak fokus, titik fokus yang dari subjek sampai ke lensa, mana fokus atau enggak. Nah, di sini ada angkanya.
Ini ada angkanya, ini 0,25, 0,5, 1,5 meter, 1,2 meter, 1,7, 3 meter, dan infinity. Infinity ini ketika lo shoot, lo setting ke landscape. Nah, kenapa menantang? Karena kamera analog yang bisa gue pakai itu dia split fokus. Jadi ketika lo puterin lensanya, dia split. Tapi kalau ini enggak, ini zone focusing. Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka street tapi nggak pakai lihat viewfinder. Kita lagi di Pasar Baru. Sekarang gue mau shoot ini apa namanya gapuranya, tulisan Pasar Baru 1820. Ini kan apa namanya landscape ya. Jadi gue coba pakai fokus yang logonya landscape, jaraknya infinity. Kita coba hasilnya, mudah-mudahan fokus ya. Jarak gue sekarang dari sini sampai ke Ausdun, sampai ke Tugu ini, sampai ke Gapura ini sekitar 10 sampai 15 meteran. Ya. Tapi orang memang ada gila. Telat mencet. Satu hal yang gue notice ketika pakai kamera ini adalah si mode ini gampang banget kesenggol jempol. Jadi ketika gue udah setting program, terus gue ngokang, nih gue ngokang gini. Ini nggak sengaja tuh, ini udah geser lagi ke logo bulan. Jadi harus diperhatiin banget, jangan sampai lu udah setting bagus, lu dapat framing yang bagus, ternyata karena kegeser si modenya, akhirnya hasilnya jelek. Terima kasih Pak. Oke, jarak gua foto ini ke situ ke bapaknya itu sekitar 2,5 sampai 3 meter. Nah, tadi ini gue settingnya ke orang banyak, artinya sekitar ya pas 3 meter. Kita cobain color ya. Ini kan tadi pakai Kodak Color Plus ASA 200. Kita foto ke mobil yang warna biru ini, warnanya terang banget, jadi harusnya kontras. Jaraknya lebih dari 3 meter ya. Kita ke infinity aja. Nah, sekarang kita coba ya makronya, zone focusing yang buat makronya seperti apa. Karena nggak ada subjek yang deket, kita cobain foto ini aja nih, tutup lensanya. Nah, sekarang kita setting ke bunga. Ini makro, settingannya adalah 0,25 meter. Ini udah oke. Sekarang kita cek. Salah setting fokus. Kan lupa ngokang. Dan tadi kita udah coba beberapa mode ya. Kita coba yang program, bokeh juga udah dicobain, bulup kayaknya nanti kita cobain di tempat lain, atau kalau udah nanti gue foto-foto aja, nanti kita lihat hasilnya. Nah, coba gue pengen nyobain yang pakai flash. Gimana ya? Kita coba yang kening ya. Ini kan siang hari, tapi kita pakai flash. Gimana ya hasilnya ya? Jadi penasaran. Gue coba fotoin dulu deh, kameramen. Jangan matiin. Oke, gue fotoin ya. Ini pakai flash.
Kita coba jarak gua sama Jun, kameramen gua nih, sekitar 1,2 meter. Cocok lah, pas. 3, 2, 1. Belum dikokang lagi. 3, 2, 1. Oke. Nah, dia masih ngisi. Ya kan, dia masih ngisi kan tadi mencet flash. Nah, udah diem. Artinya udah siap kita pakai lagi buat foto pakai flash. Lagi kita kamera, izin ya Bang ya. Maaf ya ada flashnya, nggak apa ya Bang. Oke, kita coba ya. Ini abangnya lagi transisi antara terang dari matahari dengan kena teduh kanopi dan ditutupi sama banyak baju, jadi agak shadow, agak gelap. Nah, kita cobain pakai flash. Seperti apa hasilnya ya. Jaraknya saya dengan abang sekitar 2 meteran. 2 sampai 3 meteran ya. Kita coba ya. Abang izin ya Bang ya. 1, 2. Lagi Bang. Kita coba agak deket ya. Izin ya Bang, maaf ya kalau ada flashnya ya Bang ya. Kita coba pakai fitur close up ya. Jaraknya 1,2. Enggak Bang, enggak Mbak. Aman. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih Mbak. Oke, karena shutter speednya ini kan sudah diatur sama kameranya, terus avatarnya juga sudah diatur sama kameranya. Jadi kita kalau mau main kontras cahaya memain bayangan itu kita bisa setting di sini nih, di light meternya. Bukan light meter, apa namanya? Metering ya. Kita bisa atur di meteringnya. Gue coba meteringnya -2 ya. Gue pengen tahu sih hasilnya kayak gimana. Ada subjek yang lumayan oke menurut gue, framing antara dua mobil. Tapi gue minta tolong bapaknya untuk agak ke tengah dikit. Kita coba ya, ini abangnya lagi berdiri di antara dua mobil. Ini jaraknya lumayan jauh, jadi gue pakai infinity aja. Kita coba ya, program. Ini meteringnya 0. Oke, sekarang kita bikin yang landscape ya. Oke, sekarang gue pengen bikin dia over exposure. Jadi gue akan setting ini sampai +1 aja. Gue penasaran hasil over exposure seperti apa. Oke, Bang, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Abang, boleh dikit Bang. Oke, terima kasih Bang. Oke, setelah saya juga akhirnya nyobain kamera Pentax 17 sebanyak 72 frame, banyak juga ya. Nah, tapi first impression gue pakai kamera ini adalah kamera ini gue keganggu dengan tombol ininya, tombol modenya, karena ketika gue ngokang ini suka kesenggol. Ini mungkin karena gue belum terbiasa ya, karena first impression gue kan ini baru nyobain juga, jadi suka kesenggol. Nah, ini harus lebih seksama lagi. Kalau kalian punya kamera ini harus lebih hati-hati lagi. Terus gue agak bermasalah sama zone focusing karena gue terbiasa pakai autofocus. Terus kalau pakai kamera analog yang lainnya itu ada split kan, ada split frame gitu, set. Jadi biar fokus atau enggaknya itu kan kelihatan dari viewfinder. Nah, ini nggak ada. Jadi kita harus benar-benar bisa tahu jarak kita sama subjek itu seberapa jauh agar bisa fokus atau enggaknya. Nah, itu yang kedua. Terus ini frame-nya, karena kan split frame tapi viewfindernya itu vertikal. Jadi ketika lu gini itu vertikal, bukan horizontal. Nah, kadang-kadang ketika kita mau foto gini, yang kita di bayangan kita adalah terbiasanya ini adalah horizontal, tapi ternyata ini vertikal. Jadi harus terbiasa aja sih. Ini masalah kebiasaan aja sih, karena belum biasa pakai kamera seperti ini. Untuk harga 9 jutaan ini ibaratnya lu beli motor atau lu pakai motor Kawasaki W175 atau pakai Royal Enfield atau pakai Triumph produksi baru, tapi teknologi yang dipakai semuanya teknologi lama. Itu semua tergantung kalian. Buat siapa sih kamera ini? Buat siapapun yang suka kamera analog, yang punya uang lebih, mungkin bisa cobain kamera Pentax 17.
Rebus, review barang bagus bareng teman foto disupport oleh Aneka Foto.